Halo semuanya, selamat datang di podcast anak rakyat biasa. Jadi hari ini kita sudah kedatangan dua orang tamu. Satu orang yang pernah pacaran lama, satu orang yang lama nggak pernah pacaran. Oke, gimana Ham? Perasaan? Apa ya? Kita bahas apa? Setelah dia benar-benar pergi dan diikat oleh orang lain, itu gimana perasaan? Karena dulu kan kalau aku selama sebelum ada ikatan seolah-olah masih ada harapan gitu. Jujur lah kalau aku dulu Jadi seolah sebelum dia menikah tuh kayak ini nih bubulak sih kayak ini akan nikah sih kayak, atau enggak, oh kok gak ada kesempatan kayak, padahal sudah menjelang Hamin berapa gitu. Cuman biasanya setelah memang benar-benar hari H dan melihat dia menikah tuh kayak anjir ternyata dia sudah benar-benar pergi gitu. Jadi gimana perasaan? Gimana ya? Mungkin jawabannya tidak ada selain mengikhlaskan mengikhlaskan dan merelakan gitu. Lebih tepatnya terpaksa ikhlas dan terpaksa rela gak sih? Sebenarnya agak bingung sih. Semenjak podcast kita pertama juga. Gimana rasanya melanjutkan hidup tanpa orang yang dulunya kau anggap bisa sehidup? Enjoy sih sebenarnya. Enjoy Enjoy artinya kan kita tidak memperjuangkan orang yang memang bukan untuk kita kan. Betul sekali. Jadi setelah beberapa waktu baru kita sadar, oh ternyata akhirnya aku sadar orang tersebut itu memang bukan, atau memang bukan layak untuk kita perjuangkan lagi gitu. Dan akhirnya kau sadar bahwa setelah menghilang kau makin cinta. Enggak juga sih sebenarnya. Justru aku sekarang plong. Cuman yang jadi problem aku sekarang tuh orang-orang di sekitar sih sebenarnya. Selalu mengungkit itu. Iya, jadi orang tuh kayak memang benar. Topik yang selalu mereka bicarakan tuh adalah penderitaan orang lain tuh selalu seru mereka bincangkan gitu. Nah, aku tuh lagi berdamai dengan hal itu. Berarti kau masih menganggap. Tapi untuk seseorang itu misalnya, kalau menurut aku lah bisa, apalagi kemarin dia sudah ini kan, ikrar gitu, lah ikhlas gitu. Sudah ikhlas. Menurut aku gitu. Berarti ketika kau bilang orang membicarakan penderitaan kau, secara tidak sadar kau menganggap bahwa itu adalah penderitaan kau sampai dengan sekarang ini. Aku kurang tahu itu penderitaan atau memang jalan terbaik ya. Tergantung dari perspektif orang lah nganggapnya gitu. Tapi kalau menurut kau sendiri? Kalau menurut aku penderitaan, pembelajaran, atau memang penderitaan sih, dan pembelajaran? Penderitaannya bukan karena apa, karena banyak menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak berguna sih sebenarnya. Dengan orang yang ternyata memang bukan untuk kita gitu. Oh, berarti memang kau selama ini Kandi itu melakukan hal-hal yang tidak berguna. Bukan. Setelah sekarang baru aku akhirnya bisa sadar kalau dulu menyebut, karena dia memang jodoh kita, bukan jodoh kita kan ternyata. Iya. Akhirnya. Berarti memang kau sekarang baru sadar gitu kalau selama ini hal yang kau lakukan itu tidak berguna gitu. Tadinya kalau endingnya seperti apa yang kau inginkan, aku inginkan dan orang lain inginkan, sebetulnya berguna. Karena tidak sejalan, jadi tidak berguna. Jadi tapi ketika seiring berjalannya waktu ternyata nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan, nggak berguna. Gitu, sesimpel itu sih menurut aku. Tidak berguna, tapi menurut aku ya Hame. Oke. Memang cinta dan wanita atau bagi seorang pria adalah pelajaran hidup paling besar, bahkan bisa merubah seorang pria menurut aku.
dari seorang wanita, atau jujur aja ini, karena memang kebanyakan para pria itu Bisa terkontrol ya. bisa dikontrol oleh wanita dan bahkan bisa berubah karena wanita. Makanya kalau banyak orang yang bilang kalau mantan itu sampah atau mantan itu tempatnya di tempat sampah, tapi bagi aku sih tidak sih. Bagi aku sih mantan tuh pembelajaran hidup sih yang cukup bisa, terutama gimana cara kita menghadapi seorang wanita ya. Walaupun wanita berbeda-beda ya, cuman tetaplah ada sisi samanya dari setiap wanita. Oke. Terus sekarang kita lah dapat pembelajarannya kan? Harusnya sih kalau kau lah dapat sih. Kalau aku ya, jujur di hubungan yang terakhir, memang banyak dapat pelajaran tuh dari gimana cara kita nge-treat seorang cewek. Atau memang tipu muslihat wanita itu memang nyata, Luar biasa ya. memang kita kadang-kadang tuh tidak kelihatan. Jadi gimana ya, sekarang tuh kayak agak-agak takut gitu kalau ada cewek yang terlalu menyayangi. Kadang cewek itu sangat bisa menyembunyikan sesuatu tuh. Itu real sih. Yang kita anggap bahwa dia tuh benar-benar ke kita gitu. Iya, Padahal bukan. iya karena dia sangat ahli dalam menyembunyikan itu, kita menganggap bahwa itu tuh benar, padahal itu palsu. Oke. Kadang-kadang ya, cuman memang kita tidak bisa menyamakan semua wanita kadang-kadang. Contohnya Abel kan beda ya nggak sih? Jangan sebut nama anjing. Abel kan banyak, cowok. Nggak mungkin Abel Pak Haji Syukur dong. Terus kita berbicara tadi kan kita bicara tentang wanita. Iya. Sekarang kita berbicara tentang laki-laki. Mm-mm. Jadi sebetulnya laki-laki yang ideal untuk seorang wanita yang betul-betul diinginkan tuh seperti apa deh? Menurut aku tuh udah ada standar mutlaknya. Oke. Gitu. Kalau bagi orang yang paham agama, pasti laki-lakinya yang dia mau itu yang paham agama. Pasti. Bagi cewek-cewek yang menganggap uang adalah segalanya, standar cewek itu pasti adalah uang. Jadi tidak bisa menyamaratakan semua wanita standar laki-laki itu kayak gimana. Karena kadang-kadang ada wanita yang bahkan tidak mensyaratkan harta dan fisik, yang penting hanya hati. Itu ada juga, real ada. Ada. Bahkan bukan, maksudku kadang-kadang wanita kayak gitu yang ada yang dari kalangan atas, maksudnya yang berpenampilan cantik dan punya harta yang banyak, tapi dia tidak menuntut itu. Cuman memang kadang-kadang dikecewakan oleh para lelaki. Nah, sekarang yang pentingnya motorkan helm. Oh iya, kalau standar cewek zaman sekarang tuh yang penting helm, jangan RN. Kalau aku beda. Apa? Kalau standar gitu tuh biasanya di Gimana? tataran SMA atau SMK, umur-umur segitu. Mm-mm. Tapi ketika sudah bekerja, alasan itu tuh enggak lagi menurut aku. Lebih kepada alasan attitude, tanggung jawab. Ini tanggung jawab termasuk pekerjaan lah gitu. Dan apa ya? Itulah mungkin mutlaknya. Iya, bagi aku emang sebenarnya ya, bagi aku laki-laki dan wanita yang paling ideal itu kalau kita beragama Muslim ya, adalah laki-laki atau wanita yang paham agama. Karena apa ya, aturan itu jelas diatur oleh satu. Kalau kita dua-duanya beda aturan kan susah. Misalkan kalau kita tidak berpanutan dengan agama ya, ini walaupun sebenarnya saya jauh dari agama, tapi kalau dari sudut pandang aku ya, laki-laki dan wanita yang mengerti agama tuh tidak terlalu susah harusnya hidupnya. Kalau memang dipaham, malah tidak susah begitu. Karena dia tahu, karena tugas seorang istri diatur jelas dalam agama, tugas seorang suami diatur jelas dalam agama. Kalau dua-duanya ngerti, harusnya tidak akan terjadi konflik. Ya, walaupun tidak mungkin ya, tapi harusnya tidak terjadi gitu, kalau memang dua-duanya paham gitu. Kalau
kita misalkan berlandaskan bukan pada agama, itu kadang-kadang standarnya beda-beda. Kayak misalkan sekarang, bagi cewek itu memasak, mengurus rumah tangga itu bagi Mundi pembantu. Sekarang kan gitu kan, perspektif Mundi itu, lu nyari istri apa nyari pembantu gitu. Tapi padahal itu adalah tugas basic yang dari zaman dulu sudah dilakukan oleh semua wanita. Kan dulu. Iya. Aduh, ini geram. Tapi sekarang sudah berbeda. Kayak kadang-kadang aku nggak mau mengerjakan pekerjaan rumah gitu. Kayak bagi aku itu adalah sebuah kewajiban. Tapi bagi Budi itu bukan mengurus rumah dan lain-lain. Itu adalah tugas bersama. Sebenarnya aku nak bilang kayak gitu. Oke, kalau memang gitu, apa kewajiban seorang istri? Apakah membantu dan lain-lain? Oke, memang di agama diajarkan kalau istri itu bukan pelayan suami kan. Memang suami yang mengayomi istri. Tapi kalau istri yang paham agama harusnya dipaham kalau salah satu jalur masuk surga itu adalah melayani suami. Jadi kalau apa yang dapat aku ambil dari apa yang kau jelaskan ini, berarti untuk membangun sebuah rumah tangga itu butuh ilmu ya deh? Oh jelas lah. Jelas banget ya. Tidak bisa dinafikan berarti ya? Tidak bisa. Oke. Kok yang jadi narasumber ya? Sebenarnya dua-dua ini tuh Jadi ya. harus ada kesepakatan bersama sebelum kita menjalin sebuah hubungan ham. Aku tuh kalau ngobrolkan cewek, hal-hal krusial kayak gitu tuh memang aku obrolkan dari awal. Walaupun kita kan nggak bisa nih Ame, aku nggak mau kau kayak gini, kau harus kayak gini gitu. Kita kan nggak bisa memaksakan kehendak kita ke Nobin itu kan. Jadi kita cari jalan tengahnya aja kalau aku biasanya. Kalau Terus kita bicara ini Jo, dua penting Jo. Ketika kita ingin merubah pasangan kita gitu, itu menurut kau gimana? Wah itu bisa dilakukan dan tidak bisa dilakukan. Tapi kau setuju nggak misalnya merubah pasangan itu ke arah yang lebih baik? Dari tadinya dia tidak merokok, akhirnya dari tadinya dia merokok, akhirnya tidak merokok. Dari tadinya dia nggak pernah sholat, akhirnya dia sholat. Tapi laki-laki tersebut tidak nyaman gitu, atau perempuan tersebut nggak enak gitu, karena dia seolah-olah menjadi bukan dia sendiri gitu. Nah ini patut untuk diperbincangkan juga. Gimana menurut lo? Nah itulah yang tersebut harus dikomunikasikan di awal. Tidak bisa kita memaksakan kehendak Mundi nih. Kayak misalkan nih, aku merokok misalkan nih, pasangan aku udah suka aku merokok. Kalau memaksakan kehendak si pasangan aku kan, kau berhenti merokok dong karena aku udah suka kau merokok. Kan tidak bisa kayak gitu. Cuman kalau memang dua-duanya adalah orang yang bijak, harusnya Mundi cari jalan tengah. Beb, aku nggak suka kamu merokok, tapi kalau memang kamu nggak bisa ngerokok, tolong jangan ngerokok di depan aku. Itu kan salah satu jalan tengah. Kalau nggak, jangan merokok di rumah, aku nggak suka merokok gitu. Tapi kalau perspektif aku beda tuh. Kalau aku melihatnya, kalau dia ingin merubah seseorang tersebut ke arah yang lebih baik, kalau menurut aku tidak apa-apa sih. Iya memang tidak Misalnya, apa-apa, tapi tidak akan bisa. Walaupun seseorang tersebut tidak nyaman yang melakukan tersebut ya, misalnya ketika dia merokok tadi kemudian tidak merokok, tapi kan pasangan dia itu menyuruh dia ke arah yang lebih baik, yang sebenarnya baik untuk dia, walaupun orang tersebut ini tidak nyaman gitu. Kalau menurut aku sih tidak apa-apa, kalau aku fair-fair aja menurut aku. Tidak apa-apa, tapi tidak akan bisa. Tidak bisa. Walaupun bisa, atau kadang-kadang ketika sudah bisa, baru sadar gitu. Karena kau gimana kalau kata Bang Surya Insomnia, kau tuh tidak akan pernah bisa membayar hidup dia yang 25 tahun sudah merokok. Oh, oke. Jadi masa kau yang baru 2 bulan tiba-tiba kau nyuruh diberhenti ngerokok sih? Nggak bisa lah. Jadi makanya memang harus itulah, nyari pasangan tuh kan harus yang cocok ya. Kalau hal-hal yang tidak bisa ditolerir, menurut aku jangan jadi pasangan. Oke. Kalau masih bisa ditolerir, ya lanjut. Kalau tidak bisa, ya untuk apa dilanjutkan? Kan menyakitkan untuk dua-duanya. Kita ini ngalur ngidur aja lah ya. Ngalur ngidul saja gitu. Kemana saja obrol ini? Tentang standar pendapatan. Standar pendapatan yang harus dimiliki oleh laki-laki ya berarti ya. Seorang laki-laki
ketika dia ingin membangun sebuah rumah tangga. Nah itu menurut kau standarnya kalau diangkakan berapa dong? Bagi aku itu tidak bisa distandarkan Ham, tapi itulah pentingnya komunikasi lagi-lagi. Kita kan punya standar hidup dan impian standar hidup gitu. Itu yang harus diobrolkan dengan pasangan kau nanti. Kayak aku misalkan, Beb, aku pengen punya rumah dong, nanti nggak mau ngontrak gitu. Oke, pengen punya rumahnya di mana? Kalau aku misalkan aku pengen punya rumah di Belitung. Oke, rumahnya mau sebesar apa? Oh, aku nggak mau yang besar-besar, Beb, tapi aku mau cukup untuk kita berdua dan anak 1 atau 2 mungkin gitu. Itu kan lah ketakar tuh standar rumah, harga rumah kan kau bisa cari dong. Terus gaya hidup, Beb, aku pengen punya mobil, aku nggak mau pakai motor terus. Itu salah satu harus diobrolkan juga. Ya kau tahu sendiri harga mobil yang kayak gimana. Itu salah satu. Terus misalkan apa lagi misalkan, Beb, aku tuh orangnya pengen perawatan misalkan tadi. Perawatan yang seperti apa cari. Jadi kan semuanya itu sudah terukur dan ada harganya gitu. Kalau misalkan nanti kau bilang, oh Beb, kayaknya kalau untuk gaya hidup kau yang segini aku udah sanggup deh. Ya berarti gimana dong? Nggak bisa lanjut. Kayak kemarin misalkan kasusnya Dio kan. Kan Jangan sebut nama, Cuk. kan misalkan disebut nih kayak aku pengen cowok yang punya helm RN. Kalau bukan helm RN, helm bogoh ya. Aku pengen punya cowok yang helm bogoh. Cewek. Enggak, si ceweknya bilang tuh kayak aku pengen punya cowok yang helm bogoh yang harganya minimal di atas 300.000 gitu. Ya itu kan sudah sebuah standar angka kan, di situ ditetapkan dari ceweknya sendiri kan. Jadi kalau memang menurut si laki-laki itu tidak relevan dengan pendapatan dia, ya jangan dilanjut dong, cari yang relevan gitu. Dan kalau memang kau tidak ada yang relevan, berarti bukan salah cewek, memang salahnya kau aja, pendapatan kau terlalu sedikit gitu. Jangan mau berpasangan dulu, taike dulu pendapatan kau baru cari pasangan gitu. Kalau aku jujur memang orang yang tidak mau berpasangan, khususnya menikah kalau tidak punya uang ya. Karena bagi aku Money is everything. bukan money is everything Ham, tapi uang itu sumber masalah. Kebanyakan jadi masalah, dah ada pun apalagi itu jadi masalah. Oke, sekarang kita lanjut ke kok aku yang jadi host ya. Pindah host ini. Sekarang kita bahas. Kan kita bicara tentang sebuah sebuah realita yang ada di kehidupannya. Iya. Jadi tidak apa-apa lah untuk kita obrolkan. Dan Iya, mungkin ini juga bisa diterima oleh orang lain yang juga merasakan kan. Semoga aja bisa gitu. Terus gini, ada seorang yang sudah menikah Iya. dengan pasangannya misalnya, sudah menikah lah. Tapi ketika dia sudah menikah itu ya banyak lah gitu kekurangan-kekurangan ya dari pasangannya itu yang membuat saudara ya, baik laki-laki dan perempuannya itu ya kurang begitu suka gitu. Misalnya kayak kalau di kampung kita itu kan biasanya ada kegiatan begalor ya. Iya ya betul. Kalau ketika nikahan atau hajatan gitu. Nah misalnya si khususnya wanita itu nggak bisa gitu mengadaptasikan kebudayaan dari si pasangannya itu misalnya. Jadi buatlah keluarga dari yang pasangan laki-lakinya itu nggak enak gitu dengan menantu menantu atau apa ya gitu. Kayak kurang suka gitu. Nah itu gimana ya, Oke. Itu kan Sebenarnya gini Ham, inti dari pertanyaan kau kan adalah gimana jika keluarga si wanita atau laki-laki itu tidak sesuai dengan ekspektasi apa yang mereka inginkan. Nah, Iya, sesederhananya gitu. sebenarnya itu adalah sesuatu hal yang Lumrah. sangat sering terjadi dan banyak terjadi mungkin. Bahkan gini ya, aku pun sering ngobrol hal ini gitu dengan pasanganku yang sekarang. Gimana nanti kalau misalkan kamu nggak suka dengan keluarga aku gitu. Terus aku bilang lagi, oh itu pasti kataku, pasti ada yang aku nggak suka gitu.
Kalau awal-awal mungkin belum kelihatan ya Hmm. sifat-sifat buruknya itu. Iya, karena kan kita. Terus aku bilang, kau juga pasti nanti bakal nggak suka sama keluarga aku gitu. Gitu kan. Iya, intinya tuh kan intinya dari respon kita nggak sih, maksudnya nggak suka sama orang tuh kan sah-sah aja, tapi ketika nggak suka itu sudah beralih menjadi action kan itu yang salah. Terus Oh. kita juga nggak bisa buat mengontrol ekspektasi orang lain juga kan? Iya. Menurut gue. Jadi ya udah, jadi apa? Jalan keluarnya. Ya biarin aja gitu. Iya udah gitu, ngerti nggak sih? Cuman Mungkin gini ya, bukan ya udah banget, maksudnya ketika penting tapi harus diobrolkan lah. ketika itu tidak mengganggu, ketidaksukaan itu tidak mengganggu dan itu tidak benar gitu, paham gak sih? Ya sudah aja gitu. Kalau misalkan memang sudah mengganggu, bagi aku obrolin, kataku. Aku juga sering ngomong, kataku. Kalau misalkan nanti kamu berantem, ya kalau berantem ya berantem, kataku. Misalkan keluarga dia nggak suka sama aku, terus ngomong di depan aku nggak suka, misalkan. Terus bikin aku sakit hati, terus sama-sama panas, ya berantem ya berantem aja gitu. Cuman kan itu kan sudah bagi aku dari zaman dulu juga udah sering terjadi. Oke. Jadi itu adalah mungkin hal yang akan dilalui di masa-masa pernikahan, gak sih? Suka nggak suka itu. Tapi ya udah aja. Menurutku selama tidak mengganggu itu bukan hal yang harus dipermasalahkan. Oke, terus sekarang kita bicara. Kenapa jadi kenapa aku yang diwawancara? Dah apa aja. Oke, terus. Di budaya kita, di budaya kita tuh Iya. ada namanya basa-basi lah ya. Nah itu yang menurutku orang seperti aku yang kalau bahasa kerennya itu kalau psikolog itu introvert, itu gimana Det? Pandangan kamu? Apakah aku harus bisa menyesuaikan atau aku egois dengan ya karena aku memang begini gitu, introvert. Egois. Aku kalau basa-basi dengan keluarga tuh kurang suka gitu. Tapi keluarganya nanti pandangannya gimana? Ya itu egois. Ketika gini ya, di suatu daerah manapun itu, kau itu terpaksa harus melakukan apa yang menjadi sebuah kenormalan di daerah. Bukan di daerah, mungkin di suatu lingkungan lah. Oke. Ketika misalkan kau yang introvert, terus kau kan tahu adat dan budaya kita tuh memang harus kayak gitu supaya tidak dibilang introvert. Tapi bagi aku introvertnya orang introvert, ya tetap harus ada datang ke rumah nggak sih, walaupun cuma diam. Ya nggak sih? Masa nggak datang sama sekali? Pacaran 11 tahun, masa nggak pernah datang ke rumah orang tuanya gitu? Ya, itu kan berarti memang bukan introvert, tapi memang gimana ya? Nggak ngerti juga sih gimana itu ceritanya. Ya maksudnya kalau memang kau kan menjalin hubungan bukan cuman dengan si anaknya, tapi dengan keluarganya juga. Ya selepas nantinya orang ini akan suka atau tidaknya dengan kau, at least ya kau tuh mencoba gimana, tidak harus basa-basi, to the point pun justru lebih bagus. Misalkan nih, kalau memang niat kau real, gini ya, kalau aku sendiri ya, mungkin memang belum akan aku lakukan dalam waktu dekat, tapi ketika aku sudah pede dengan pekerjaanku dan finansial dan ilmu parenting mungkin nanti dan ilmu tentang keluarga lah, aku kan datang ke rumah orang tuanya, mungkin terus bilang, halo Pak, saya pacarnya anak Bapak, saya sudah cukup lama kenal dengan anak Bapak, saya mau serius dengan anak Bapak, mungkin belum bisa kalau untuk sekarang, tapi saya jamin saya serius dengan anak Bapak. Saya dan anak Bapak sudah berkomitmen, saya akan menikahi anak Bapak dalam kurun waktu 2 tahun. Kalau memang saya tidak bisa, anak Bapak, kita sudah melakukan perjanjian, anak Bapak boleh meninggalkan saya. Karena kalau tidak ada obrolan itu sama sekali, gimana orang tua yakin, Cok? Orang tua itu sudah membesarkan anaknya. Gimana caranya dia bisa percaya dengan orang yang bahkan tidak pernah ngobrol dengan dia sendiri? Ini bukan tentang basa-basi atau introvert, tapi tentang kau yang ingin memiliki anak orang lain
yang sudah dibesarkan dengan penuh kasih sayang, tapi tidak pernah meminta secara baik dan benar. Aku pun kalau aku jadi bapak, iya marah lah. Aku nggak Pasti, setuju aku. pasti. Kalau memang kau serius, kau datang ke rumah dalam waktu seminggu. Kau tidak datang, putus nih kak. Gitu. Kejam datangnya. Kejam dong. Hidup tuh harus ada deadline, cok. Kita tuh dikejar waktu, cok. Bullshit lah, hidup bukan kompetisi. Hidup is kompetisi, bro. Kenapa kompetisi? Karena kita dikejar waktu. Tidak ada yang abadi di dunia ini, coy. Kita berperang dengan umur orang tua, dengan umur kita sendiri. Betul, betul. Semua tuh life is competition, bro. Ngomongnya itu mudah ya bro ya. Memang mudah. Tapi kita ketika actionnya itu, aduh, kalau aku ya misalnya kayak bergumang di kepala tuh. Gimana ya. Too much thinking, bro. You are too much thinking. Kalau orang yang suka berprasangka tuh apa namanya? Apa itu? Overthinking lah. Overthinking. Kau terlalu banyak berpikir. Kalau aku ya, memang kadang-kadang kalau aku terlalu memikirkan respon orang lain tuh malah jadi ragu gitu. Tapi di satu sisi juga kalau aku misalkan ya, ini dalam hal wanita gitu ya, nggak bisa dong kayak. Setidaknya aku harus datang kalau emang aku serius gitu. At least tuh ke rumahnya tidak perlu ngaku langsung pacar lah, aku teman gitu ya kan sih. At least lu ya gak mungkin nggak tahu dong bapaknya ya, masa teman bawa ke rumah, cowok. Apalagi laki-laki. Iyalah ya, walaupun bisa kita belum seberani itu untuk bilang saya pacarnya gitu, saya temannya, saya mau ngajak anak bapak keluar gitu ya. Nanti setidaknya gitu, kalau anaknya bunting kan tahu yang ngehamilin siapa kan. Oke Dedi, sekarang kita bahas tentang ini Ded, perihal memutuskan tuh Ded. Memutuskan apa? Memutuskan sesuatu tuh. Kadang memang ada yang harus kita pikirkan, kadang ya ada yang harus benar-benar kita harus putuskan sekarang gitu. Kalau Dedi milihnya gimana Ded? Maksudnya? Misalnya gini, perihal tentang apa ya misalnya, menikah misalnya, perihal tentang menikah. Kan menikah itu bukan sesuatu yang mudah. Kita harus memikirkan bagaimana nanti. Bukan cuma menikah, bahkan hidup itu bukan sesuatu yang mudah. Finansialnya, kemudian Iya. kehidupannya nanti gimana. Atau ya udah, lakukan aja. No. Lillahi ta'ala. Rezeki itu ada. Enggak. Nah itu gimana ya Ded? Cara memilah kapan harus dipikirkan, kapan harus memutuskannya. Kalau case-nya seperti itu. Kalau aku jujur ya, orang yang harus dengan persiapan sih. Oke. Karena aku mungkin orang yang bisa mengambil resiko, tapi tidak bisa mengambil resiko yang terlalu besar gitu. Ini kan maksud kau harus dipikirkan secara matang atau langsung belabas saja, nanti aja mikirnya gitu. Putuskan saja gitu. Toh nanti juga berjalan dengan seiringnya waktu gitu. Kalau dalam hal menikah ya enggak bisa lah kalau bagi aku ya. Iya memang harus dipersiapkan dulu lah. Tapi kalau hal dalam memilih pekerjaan gimana? Sama sih, harus dipikirkan sih. Oh, harus dipikirkan juga. Iya. Kecuali ini beda-beda ya, maksudnya orang yang menjadi tulang punggung keluarga itu tidak bisa milih-milih kerjaan. Iya. Karena dia memang butuh pekerjaan. Berarti harus Iya, tergantung lihat case-nya dulu ya. Tergantung kondisi. Kalau kayak aku jujur, aku melihat kondisi aku yang kayak sekarang, aku diberi privilege untuk bisa memilih pekerjaan. Oke. Jadi misalkan, bagi aku pekerjaan di satu jalur itu akan lebih menguntungkan di masa depan dibanding aku loncat-loncat di bidang yang lain. Kenapa? Karena nantinya aku bisa ahli dalam satu bidang. Dan menurut aku itu penting. Bahkan jadi kau tipe orang yang kayak gitu ya, Dad? Harus. Menurut aku beda-beda kondisi. Kalau misalkan seandainya sekarang aku di posisi yang harus menafkahi keluarga, ya tidak mungkin aku pilih-pilih kerjaan, Cok. Semua kerjaanku terabas lah. Yang penting duit gitu. Karena fokus kita di makan. Beda ketika fokus kita sudah di cita-cita gitu.
Beda cerita lah, Cok. Itu tergantung case sih kalau memutuskan seperti itu. Karena solusi setiap orang tuh beda-beda, tergantung dari permasalahannya kayak gimana, Cok.